Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan aku dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai kependudukan. Pagi, kelas 2 kesetaraan paket C. Dengan pokok bahasan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada dinamika penduduk, yang kedua ada sumber data kependudukan, dan yang ketiga ada mobilitas penduduk. Yang pertama mengenai dinamika penduduk. Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk merupakan suatu kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dinamika penduduk juga merupakan perubahan keadaan penduduk. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yang pertama yaitu adalah kelahiran atau natalitas. Penunjang kelahiran atau pronatalitas yaitu yang pertama ada menikah usia muda, yang kedua pandangan masyarakat, banyak anak banyak rezeki, yang ketiga anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Penghambat kelahiran atau antinatalitas yaitu yang pertama pelaksanaan program keluarga berencana atau KB, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Faktor kedua yang mempengaruhi dinamika penduduk yaitu adalah kematian atau mortalitas. Penunjang dari kematian atau promortalitas yaitu yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Yang menghambat kematian atau antimortalitas yang pertama yaitu adalah meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Dan yang ketiga yaitu adalah memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yang ketiga yaitu adalah migrasi. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya turisme, baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen atau menetap. Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi, sehingga migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Yang kedua yaitu mengenai sumber data kependudukan. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Jenis-jenis sensus penduduk yang pertama yaitu adalah berdasarkan tempat tinggal penduduk, yaitu de facto dan de jure. Yang kedua berdasarkan metode pengisiannya, ada canvasser dan householder. Keunggulan dan kelemahan sensus. Keunggulan pelaksanaan sensus de jure yaitu adalah pelaksanaan sensus tidak harus bersamaan waktunya dan serempak, karena hanya penduduk yang memiliki bukti kependudukan yang disensus. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat dihindari. Kelemahan pelaksanaan sensus de jure yaitu adalah penduduk tidak memiliki bukti tanda KTP tidak akan tercatat sebagai penduduk, meskipun orang tersebut lahir dan tinggal di tempat tersebut. Yang kedua, jumlah penduduk yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Keunggulan dan kelemahan sensus de facto. Keunggulan dari pelaksanaan sensus de facto yaitu adalah jumlah penduduk yang tercatat adalah jumlah real di suatu tempat. Dilakukan secara serempak di setiap daerah, sehingga data cepat terkumpul dan lebih cepat diolah. Kelemahan dari pelaksanaan sensus de facto yaitu adalah kemungkinan pencatatan 2 kali atau lebih pada penduduk yang sama dapat terjadi. Untuk negara kepulauan yang luas diperlukan petugas dan dana yang cukup besar karena harus dilakukan secara serempak. Yang kedua mengenai survei penduduk. Survei penduduk adalah salah satu metode mengumpulkan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara penarikan sampel daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Contoh survei yang biasanya dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik di Indonesia diantaranya ada
Survei Sosial dan Ekonomi Nasional atau SUSENAS, dan yang kedua yaitu adalah Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS. Jenis survei penduduk. Berdasarkan tipenya, survei demografi dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada survei bertahap tunggal atau single round surveys. Yang kedua adalah survei bertahap ganda atau multi round surveys. Dan yang ketiga adalah survei bertipe kombinasi. Yang C mengenai registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis. Semua catatan itu pada akhirnya dikumpulkan dan dipergunakan sebagai sumber data resmi dalam perhitungan semua peristiwa demografi. Yang ketiga mengenai mobilitas penduduk. Pengertian mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, mobilitas penduduk adalah gerak perpindahan penduduk dari satu unit geografis atau wilayah ke dalam unit geografis lainnya. Jenis mobilitas penduduk yang pertama yaitu adalah mobilitas vertikal. Semua gerakan penduduk dalam usaha perubahan status sosial, contohnya seorang buruh tani yang berganti pekerjaan menjadi pedagang termasuk gejala perubahan status sosial. Begitu pula seorang dokter gigi beralih pekerjaan menjadi seorang aktor film juga termasuk mobilitas vertikal. Yang kedua yaitu adalah mobilitas horizontal. Semua gerakan penduduk yang melintas batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah yang umumnya adalah batas administrasi seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Mobilitas permanen atau migrasi merupakan suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Dibagi menjadi migrasi internasional dan migrasi dalam negeri. Yang kedua yaitu adalah migrasi non-permanen. Adalah gerakan penduduk dari satu wilayah ke satu wilayah yang lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk sirkuler antara lain yaitu adalah faktor sentrifugal dan faktor sentripetal. Nah, sekian pemaparan materi mengenai kependudukan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.